Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sukamantri, yang saya hormati Bapak dan juga Ibu Guru SMP Negeri 2 Sukamantri. Mohon izin pada hari ini saya akan melakukan kegiatan diseminasi aksi nyata dari tugas guru penggerak pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya saya sampaikan dulu. Nah, di sini nama saya Asep Ali Hanafi dengan pengajar praktik Ibu Tenti Hendasa dan juga fasilitator Ibu Istiwa Wahyuni. Selanjutnya saya laksanakan kegiatan ini dalam kegiatan Kombel Komunitas Belajar Esmanda Nyarita dengan judul kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Sukamantri dengan waktu hari Jumat 23 Agustus 2024 dari jam 1 sampai jam 2. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Oke, sebelum kita mulai kita tepuk semangat dulu ya. Biar tidak aduk ya. Tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Prok prok prok. Prok prok prok. Semangat. Siap siap siap. Siap, semuanya kompak ya. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, di sini judulnya itu budaya positif. Sebelum melanjut ke materi budaya positif, di sini ada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan di Indonesia. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini sering disampaikan dan saya yakin Bapak Ibu pasti lebih menguasai apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang selanjutnya tidak terlepas dari semboyan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada 3 semboyan: Ingar Sorsum Tulodo, Ing Madya Bangun Karso, dan Tuturi Handayani. Ingar Sorsum Tulodo artinya di depan, memberikan teladan. Jadi kita sebagai guru harus memberikan teladan dari segala hal yang kita lakukan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, itu harus jadi teladan bagi peserta didik. Yang kedua, Ing Madya Bangun Karso, artinya di tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, Tuturi Handayani, artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberi arahan, mendorong peserta didik mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang selanjutnya ada Trikon. Tri artinya 3. Nah, di sini kode itu ada beberapa macam. Yang pertama ada continue, yang kedua ada convergent, dan yang ketiga ada concentris. Yang pertama continue artinya berkesinambungan. Yang kedua convergent artinya mengambil dari berbagai sumber, tidak hanya kita terpaku pada satu sumber saja. Dan yang ketiga tetap berdasarkan
budaya sendiri. Oke, kita kembali pada judul utama. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung tujuan yang mulia dan nilai yang diyakini sehingga dapat menumbuhkan karakter baik bagi murid. Nah, jadi budaya positif ini adalah hal yang dapat menjadikan nilai positif dan yang di dalamnya terkandung nilai yang diyakini bisa menumbuhkan karakter peserta didik. Nah, apa saja ruang lingkup yang ada dalam budaya positif? Konsep utamanya yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Ini semua adalah cara kita untuk menerapkan budaya positif. Dan saya yakin Bapak dan Ibu guru semua tidak asing dengan beberapa istilah yang ada di depan ini. Yang selanjutnya, yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang pertama kita harus lakukan itu berubah paradigma belajar terlebih dahulu. Perubahan paradigma dalam pembelajaran dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid sesuai dengan tahap perkembangan psikologisnya sehingga dapat membentuk karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, pada saat ini sudah ada di kurikulum Merdeka ada profil pelajar Pancasila yang semuanya ada 6. Bapak Ibu tahu lagunya? Tahu? Oke, boleh kita nyanyikan 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Dan selanjutnya disiplin positif ini, ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu semua? Ya, coba Bapak Ibu semuanya bayangkan kata disiplin positif itu apa artinya menurut Bapak dan Ibu guru semua? Ada yang bisa memberi tanggapan? Berperilaku sesuai aturan. Yang lain? Ada lagi? Ya, next. Nah, disiplin positif. Ya, dalam budaya kita, makna disiplin itu sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan atau peraturannya yang tadi disampaikan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pernah Bapak Ibu merasa tidak nyaman dengan peraturan? Nah, kita dengan cara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Kita tidak bisa disebut merdeka kalau kita tidak rasanya nyaman. Kemudian sesungguhnya disiplin itu bersifat self disiplin. Nah, yaitu kita sendiri yang mewajibkan disiplin dengan sekeras-kerasnya. Artinya kita disiplin melalui diri kita sendiri, bukan karena sesuatu hal dari luar, baik itu aturan maupun perintah dan lain sebagainya. Kita sendiri yang mewajibkan disiplin dengan sekeras-kerasnya, dan jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasaan lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi kita baru bisa dikatakan merdeka kalau kita sudah mampu disiplin melalui diri sendiri atau melalui intrinsik dari dalam. Next. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol
pada nilai yang diakui. Yang sebagai didik, tujuannya adalah menciptakan anak yang memiliki diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengapai kebutuhan universal dan memberi motivasi intrinsik bukan ekstrim. Jadi kita sebagai pendidik harus mampu menumbuhkan motivasi peserta didik untuk dapat disiplin menurut dirinya sendiri. Ya, karena tidak sedikit anak yang disiplin itu karena takut, karena diperintah, karena tidak nyaman. Nah, makanya kita harus sebagai pendidik menumbuhkan disiplin pada diri anak peserta didik. Kemudian apa yang disebut nilai kebajikan universal? Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, contoh nilai positif ini seperti menghormati, kemudian kebersihan, kemudian sopan santun, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kemudian nilai kebajikan disepakati bersama demi mewujudkan anak yang memiliki karakter profil belajar Pancasila. Ini nanti berkaitan dengan keyakinan kelas ya. Karena di keyakinan kelas kita harus membentuk nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian nilai kebajikan universal meliputi hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, dan masih banyak lagi. Nah, ini contoh-contoh kata-kata nilai kebajikan. Seperti kejujuran. Nah, jujur ini adalah nilai kebajikan yang universal, di mana ada orang yang tidak mau memiliki sifat jujur. Semua orang pasti berharap memiliki sifat jujur. Nah, begitupun yang lainnya. Yang selanjutnya ada 5 Tuhan. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Di sini tidak hanya terpaku pada peserta didik ya, Bapak Ibu. Ini dikhususkan kepada semua manusia pasti membutuhkan 5 dasar kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Bapak Ibu butuh bertahan hidup? Atau kalau bahasa alamnya itu survival. Dalam kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup kita diantaranya membutuhkan kesehatan, membutuhkan rumah, membutuhkan juga makanan atau yang sering kita sebut kebutuhan primer. Nah, kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Kalau kita tidak memiliki kesehatan, pastilah kita akan merasa sakit atau sedih. Kemudian jika kita tidak memiliki rumah dan makanan, pasti kita tidak bisa bertahan hidup. Ya. Nah, itulah salah satu dari 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Ya. Ada 3 poin dari bertahan hidup, yaitu kesehatan, rumah, dan juga makanan. Yang kedua, seorang manusia pasti membutuhkan kasih sayang dan juga rasa ingin diterima. Hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Pasti kita dalam hidup ini ingin mendapat kasih sayang, baik itu dari siapapun, baik dari orang terdekat, orang yang baru kenal, kemudian teman dan rekan-rekan kerja yang lainnya. Kemudian rasa ingin diterima, ya. Kita ingin diterima oleh siapa saja, karena kita tidak ingin ada orang yang menolak kita begitu saja, dan itu akan menyakiti kita sebagai manusia. Ingin diterima ini bisa saja contohnya ketika kita
kita masuk ke kelas atau ketika kita bertemu siswa dan tidak diterima, itu akan menjadi hal yang tidak baik bagi kita. Ya, itu yang kedua, ada kasih sayang dan rasa ingin diterima. Nah, setiap manusia pasti membutuhkan poin ini. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Penguasaan di sini artinya mencapai sesuatu, kemudian menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini penguasaan, setiap manusia pasti membutuhkan penguasaan. Salah satunya contoh ingin menguasai sesuatu, kemudian menjadi kompeten, menjadi terampil, kemudian diakui atas pencapaian atau prestasi yang pernah dilakukannya. Yang keempat yaitu kebebasan. Setiap manusia pasti membutuhkan kebebasan, baik kemandiriannya, bebas untuk berekspresi, kemudian otonomi, memiliki pilihan, bebas untuk memilih, kemudian mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang kelima, kesenangan. Setiap manusia pasti membutuhkan kesenangan, mencari kesenangan, kemudian bermain dan juga tertawa. Nah, termasuk di sini juga bisa berolahraga ya. Salah satunya ketika kita berolahraga, kita merasa senang dan itu menjadi kebutuhan seorang manusia. Next, yang selanjutnya, realitas kebutuhan setiap orang itu pasti berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Kita tidak bisa menyamakan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, di sini ada contoh kasus, Bapak Ibu bisa untuk membantu menjawab. Di sini ada contohnya Ibu Elin, guru kelas 7 di SMP Negeri 2 Sukamantri, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas yang bernama Opik. Nah, beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Opik yang sering meminta bekal. Maka yang mereka dipaksa. Opik yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Elin, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa kira-kira apa sih yang melakukan hal itu ya? Ya, sengaja. Tadinya ya tapi kita ganti. Bapak yang mencoba untuk orang atau kita coba dilakukan ya. Permainannya kita yang sering kita lakukan dan kelipatnya. Kelipat ini saya menjelaskan jika kita bertemu kemudian jika kelipat siap kelipatan dua tidak berkata harus dengan satu tepuk ya. Yang masih ingat Bapak Ibu? Oke ya. Ini belum. Kita udah tadi. Siap. Kelima 3 mulai. Boleh untuk memberikan tanggapan. Nanti kita lanjut ya ke pertanyaan itu SB. Silakan. Menurut saya, Opik meminta balas kepada paksa dan orang itu. Yang pertama mungkin satu Opik tidak membawa bekal. Yang kedua Opik lapar. Ya. Terus menurut Anda kira-kira apa alasan Opik melakukan hal itu? Mungkin lapar. Itu. Ya. Oh, sorry,
Opik memaksa kepada siswa, meminta makan kepada siswa yang lain. Yang kedua, menasehati mungkin. Yang ketiga, mungkin Opik disuruh membawa bekal karena sebelum berangkat. Sudah. Yang betul, yang harus kita lakukan pertama kali itu bertanya, ya, melakukan komunikasi. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Elin sebaiknya mencari tahu alasan Opik melakukan hal itu agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi oleh Opik, ya, karena bisa saja Opik itu melakukan hal itu karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Contohnya, ketika Opik menjawab, Opik lapar, dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, itu kan berarti Opik membutuhkan survival, bertahan hidup. Selanjutnya, teman Opik jadi perhatikan Opik. Jadi teman-teman Opik lebih memperhatikan Opik. Itu berarti Opik membutuhkan kasih sayang dan juga rasa diterima. Berikutnya Opik di kelasnya telah diajarkan bermain, tidak bergaul. Itu salah satu yang dilakukan Opik. Yang ketiga, Opik merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Nah, di sini berarti Opik merasa punya kekuatan. Berarti Opik memiliki power. Power artinya? Nah, yang tadi, ya. Yang keempat, Opik merasa bosan. Jadi di kelas Opik itu merasa bosan. Nah, dengan bekal yang dibawakan orang tuanya, karena selalu bekal yang sama-sama saja. Nah, makanya di sini Opik menunjukkan kebutuhan kebebasan, bosan. Yang kelima, Opik hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Di sini Opik membutuhkan kesenangan. Jadi nanti ketika Ibu Elin melakukan observasi atau komunikasi dengan Opik, kita bisa tahu kebutuhan dasar mana yang dibutuhkan oleh Opik. Ya, ini salah satu contohnya. Jadi nanti Bapak Ibu pun sama ya. Ketika ada siswa yang bermasalah di kelas, salah satunya kita harus mengetahui kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid itu. Yang kedua, ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Di sini sama ada satu kasus. Kasusnya IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, ini ada kasus seorang murid yang kurang menguasai matematika dan dia itu banyak berdiam diri dan malah menyerahkan buku, ya. Nah, di sini jadi IPA ini kaget, ya. Dia tidak bisa matematika, kemudian dihukum di depan kelas. Yang pertama ada pertanyaan, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tidak. Tidak. Ya. Mengapa? Karena kemungkinan akan menjatuhkan diri
kemungkinan akan menjatuhkan harga diri anak tersebut. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa disebut hukuman? Karena disuruh berbuat. Nah, kita lihat jawabannya ya. Nah, tidak ada jawabannya. Semua perilaku memiliki tujuan ya. Jadi setiap yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Termasuk di sini teori motivasi tentang perilaku manusia itu ada 3 ya. Pernah kita punya motivasi? Pernah. Nah, motivasi itu bisa timbul karena ada 3 teori ini. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan. Nah, contohnya seperti ketika ada bapak ibu guru tidak datang ke sekolah, takut kesiangan karena takut dihukum. Ya, menghindari hukuman itu contoh. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, contohnya ketika bapak kepala sekolah mengumumkan guru yang pertama datang ke sekolah akan mendapatkan reward uang atau penghargaan. Nah, nanti Bu Eka dari Ciamis mangkat jam 5. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ya. Satu pertanyaan ya dari saya. Ketika tidak ada hukuman dari sekolah ketika bapak ibu terlambat dan tidak ada penghargaan ketika bapak ibu datang pagi-pagi, apakah bapak dan ibu guru akan tetap datang pagi ke sekolah? Nah, kenapa? Nah, ya itu bisa terjadi karena menghargai diri sendiri ya. Nah, itu salah satu contohnya. 2 motivasi di awal ini karena ada motivasi eksternal dari luar, baik hukuman maupun penghargaan. Sedangkan menghargai diri sendiri itu timbul dari dalam diri sendiri atau internal, motivasi internal. Nah, inilah yang harus kita capai dan yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Ya, motivasi yang ketiga, karena sangat sulit ketika kita ingin menerapkan motivasi intrinsik kepada peserta didik. Yang selanjutnya, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu pernah memberikan penghargaan atau reward? Pernah? Baik itu ujian, nilai ranking, kemudian bingkisan, uang dan lain sebagainya. Tapi peserta didik bisa saja merasa dihukum oleh penghargaan. Penghargaan atau reward yang berdaya dapat dikatakan sebagai hukuman. Kenapa dikatakan hukuman? Dalam jangka waktu tertentu, penghargaan akan memberikan dampak yang sama, yakni ketergantungan, bukan kemerdekaan, dan tentu mematikan motivasi internal seseorang. Ketika seseorang diberi penghargaan, misalnya siapa yang bisa menjawab soal ini akan mendapatkan uang 5.000. Jika siswa itu bisa menjawab, dia pasti akan mendapatkan reward. Nah, ketika ganti guru kepada guru yang lain yang jarang atau tidak pernah memberikan reward, dia juga akan punya motivasi ya. Nah, ini itu salah satu dari hal negatif penghargaan. Jadi banyak ketergantungan ya. Anak-anak akan lebih semangat ketika gurunya akan memberikan penghargaan. Jika gurunya tidak memberikan penghargaan, dia akan belajar biasa-biasa saja. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Ketika seseorang mendapat ranking 1, yang lain akan merasa iri
kemudian akan merasa kenapa bukan saya yang ranking 1, sehingga bisa saja terjadi perpecahan atau merusak hubungan. Nah, makanya sekarang itu tidak ada ranking ya di kelas. Jadi mungkin ini salah satu alasan untuk menghindari perpecahan hubungan antara peserta didik. Kemudian ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan, akan dibenci dan akan dijauhi. Jika guru sering memberikan penghargaan kepada murid, besar kemungkinan murid akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Jadi banyak acting, hanya ingin mendapatkan penghargaan dari guru tersebut. Nah, kita di sini akan berlatih ya. Di sini ada beberapa contoh kasus. Nanti Bapak Ibu silahkan tentukan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ya silakan, Bapak Ibu bisa simpan dulu jawabannya, nanti kita lihat jawabannya bersama. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya kita lihat jawabannya. Nah, di sini konsekuensi itu contohnya memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Dan yang lainnya itu hukuman. Nah, ini contoh dari hukuman dan juga konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan mana yang disebut hukuman dan juga mana yang disebut konsekuensi. Nah, yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Ini masih poin dalam budaya positif. Posisi kontrol guru ini ada 5 macam. Ada 5 posisi. Kita guru bisa berposisi sebagai penghukum, bisa berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, bisa berposisi sebagai teman, juga sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebelum membahas ini ada salah satu tayangan video. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Daniel Wilson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3.
posisi pendukung biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi pendukung adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid bisa menjadi orang yang gagal, memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan melihat dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
rutin. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan kamu ketinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol guru. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa soal alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren komputer alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Kata saya, Kak Emma, Ada lagi selain KM? selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kalian. Kira-kira akan mulai start alarm kapan, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid menuju sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang makna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikan. Ibu dan Bapak mengingatkan Nah, itulah poin-poin dari posisi kontrol seorang guru. Nah, itu adalah beberapa penjelasan dari beberapa posisi kontrol seorang guru. Jadi, punya. Yang pertama itu penghukum, seperti tadi disampaikan, penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun psikis atau verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan siswa lebih dalam lagi. Jadi penghukum ini lebih menekankan pada hal-hal yang memaksa. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu yang terakhir selesai. Nah, ini contoh-contoh posisi seorang penghukum dari seorang guru. Yang selanjutnya yang kedua, posisi merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, namun akan membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa merendahkan seseorang. Contohnya seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu lakukan.
Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini. Nah, ini contoh-contoh guru yang menjadi posisi kontrol membuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Contohnya seperti, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan Bapak selama ini, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, itu adalah hal-hal yang menjadi contoh posisi guru sebagai teman. Yang keempat, sebagai komando. Biasanya komando ini akan patuh kepada aturan. Seperti contohnya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang komando sangat mengandalkan penghitungan, catatan atau data yang dapat digunakan. Nah, yang terakhir ini posisi kelima, ada posisi sebagai manajer. Manajer adalah posisi mentor, posisi terbaik dari seorang guru. Nah, contohnya apa yang dikatakan sebagai manajer? Apa yang kita yakini? Nah, yang kita yakini itu kembali kepada keyakinan kelas. Kemudian, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaiki kesalahannya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, itu contoh-contoh guru dalam posisi sebagai manajer. Nah, yang selanjutnya ada keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas ini, kita jawab dulu pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kenapa ada peraturan tentang memakai helm? Ada yang bisa kasih jawaban? Menjaga keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, kenapa ada peraturan seperti itu? Untuk terhindar dari penyakit, kemudian untuk menjaga kesehatan. Nah, kemudian mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Oke, saya minta satu orang untuk bisa menjawab. Seperti biasa kita pakai hitung-hitung. Sebelum pada ice breaking saya punya ice breaking lagi. Ini ice breakingnya hitung-hitungan sama. Bapak Ibu masih ingat lagu 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Ya, masih ingat apa itu? Ya, saya minta Bapak Ibu berdiri. Kita nyanyi sambil gerakan biar kita kagum. Nah, nyanyinya pakai gerakan ya. Nah, seperti ini gerakannya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 11. Siap? Siap, Bapak Ibu siap? 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah
Ya, terima kasih kembali. Ya, silakan satu orang saja siapa yang mau memberikan jawaban. Mengapa harus ada keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Oh ya, silakan Ibu Des. Terima kasih untuk waktunya. Mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Menurut saya kalau peraturan kelas itu seperti memaksa ya. Sedangkan kalau keyakinan kelas, jadi ada kesepakatan untuk diyakini di dalam kelas. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Semoga betul. Nah, selanjutnya, nah ini keyakinan kelas itu akan menunjukkan motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari dalam diri peserta didik. Berbeda dengan peraturan yang lebih terasa mengikat dan terpaksa dilakukannya. Kemudian dia tidak hanya sekedar menjalankan peraturan, melainkan yakin bahwa apa yang dilakukan akan menciptakan disiplin positif. Keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan bimbingan dari seorang guru. Keyakinan kelas ini hasil diskusi, mufakat bersama apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan. Sementara peraturan disusun oleh satu pihak saja, biasanya hanya oleh guru, sehingga peserta didik tidak bisa memberikan diskusi atau masukan yang dapat dituangkan dalam peraturan. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Contohnya seperti yang tadi ya, menghormati, kemudian kejujuran, itu nilai-nilai kebajikan yang diterima universal oleh semua orang. Terlepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Selanjutnya, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curang pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Satu, ada disiplin, bertanggung jawab, kebersihan, komunikasi, keamanan, peduli. Nah, ini 6 keyakinan kelas. Walaupun sedikit, tapi ketika diterapkan dan menjadi keyakinan peserta didik itu pasti akan terlaksana. Nah, tolak ukur keberhasilan terciptanya suasana pembelajaran yang aman, nyaman, tertib, dan disiplin. Seluruh warga sekolah mampu bersinergi dalam menciptakan well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Pembiasaan berjalan tertib terwujudnya profil pelajar Pancasila. Itu menjadi tolak ukur keberhasilannya. Nah, yang terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Menurut Dian Nicholson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dikatakan segitiga restitusi karena ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Maka dikatakan segitiga restitusi. Di sini ada contoh menstabilkan identitas. Kita bertanya dulu,
apa permasalahan yang dihadapi peserta didik? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan melakukan hal ini. Apakah adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ini kembali kepada keyakinan kelas. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi kebiasaan positif. Dan selanjutnya, ini poin-poin dari segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, yang pertama, menstabilkan identitas. Tadi itu sudah dijelaskan. Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berperan menggeser identitas murid dari identitas yang gagal menuju identitas yang sukses. Jadi kita tidak boleh menjudge murid atas kegagalannya. Tidak boleh menyalahkan murid dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, seperti kebutuhan dasar manusia yang tadi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik saat perilaku telah divalidasi dan identifikasi sukses telah stabil. Nah, sebelum ditutup, karena tadi ada permintaan pembuatan keyakinan kelas, kita akan coba untuk buat keyakinan kelas ya. Bapak Ibu masih semangat? Nah, ada tepuk fokus ya. Ibu tahu tepuk fokus? Tepuk fokus kita tidak beda jauh dengan tepuk semangat. Tepuk fokus, fokus. Sebenarnya tepuk fokus itu lebih variatif, tapi kita samakan dengan fokus. Nah, tepuk fokus. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba buat keyakinan kelas ya. Saya yakin Bapak Ibu sangat luar biasa dan sudah membuat keyakinan kelas. Bisa ada? Nah, tahap pertama yang harus dilakukan untuk membuat keyakinan kelas itu adalah curah pendapat dari semua peserta didik ya. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu memberikan peraturan-peraturan yang akan disepakati di dalam kelas. Nah, jadi nanti ketika Bapak Ibu mencoba membuat keyakinan kelas, silahkan tawarkan kepada peserta didik untuk memberikan satu peraturan yang akan disepakati bersama. Nah, kita coba ya. Ya. Oke, kita coba ya. Silakan satu orang siswa untuk memberikan satu peraturan yang akan dilakukan. Silakan. Ya, disebutkan saja dari Pak Beni, silakan. Peraturan yang akan disepakati di kelas. Tidak membuang sampah.
ubah poin-poin yang dikira menjadi kata negatif, menjadi kata positif. Ya, merubah peraturan menjadi kalimat positif. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Ini positif atau negatif? Negatif. Negatif. Karena ada kata tidak. Jadi Buanglah sampah pada tempatnya. buanglah sampah pada tempatnya. Yang mana lagi, Bapak Ibu? Yang kedua, tidak tidur di kelas. Jadi kalimat positifnya menjadi ya, bisa menghargai waktu. Menghargai waktu. Kemudian tidak terlambat, sama menghargai waktu. Kemudian jujur dan bertanggung jawab, kalimat positif. Saling menghargai positif. Tidak saling menghina. Negatif. Berarti saling menghargai maksudnya. Saling menghargai. Saling menghargai sama. Nah, setelah dibuat menjadi kalimat positif, setiap poin-poinnya itu dibuat menjadi kata-kata kebajikan yang universal. Seperti contoh yang tadinya, ya. Ya, yang pertama contohnya, buang sampah pada tempatnya. Ya, kebajikan universalnya apa? Contoh, menjaga kebersihan. Jagalah kebersihan. Kedua, tepat waktu. Disiplin. Yang ketiga, menghargai waktu sama disiplin. Kemudian sabar sama disiplin. Jujur dan jawab. Kalimat universalnya. Menjawab bisa dua namanya, bisa dua-duanya. Saling menghargai. Toleransi bisa. Kerjasama bisa. Terakhir, gas menghina, sama hargai. Toleransi. Nah, ini sudah dipoin keyakinan keyakinan ya. Ada 4 poin itu sudah cukup menjadi keyakinan kelas. Karena tidak boleh lebih dari 10 ya, karena ini harus mudah diingat oleh peserta didik. Minimal 7 atau sampai 4 bisa. Jaga kebersihan, disiplin, kejujuran, dan toleransi ini sudah menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah sudah ada keyakinan kelas, ini bisa diperdalami lagi ya, Bapak Ibu ya. Nah, didalami lagi itu dengan teknik 4T. 4T bukan tertinggal. Teknik dalaman yang menggunakan metode T. Nah, di sini bisa contohnya yang tadi ya. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan. Di sini bisa ditulis terlihat, tidak terlihat. Yang terlihat apa dari kebersihan? Apa pada tempatnya. Yang tidak terlihat, buang sampah kemudian masih banyak lagi ya. Seperti yang terlihat dari jaga kebersihan, mengerjakan tugas piket. Kemudian yang tidak terlihat
pendalaman dari keyakinan ke kelas. Selain menggunakan cara ini, juga bisa menggunakan cara yang kedua. Di sini ada tugas guru, tugas siswa. Contohnya seperti menjaga kebersihan. Tugas guru, misalkan mengingatkan jadwal pikir. Melaksanakan pikir. Nah, ini halaman dari keyakinan kelas. Jadi membuat keyakinan kelas bisa dilakukan dengan kelas. Kalau di salah, nanti peserta bisa tidak kami keyakinan kelas. Nah, ya, sekali bukan? Ya. Membuat kelas sebenarnya tidak salah ya. Tapi kita kencang ya. Tidak menggunakan. Ya, saya akan kasih cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Masih semangat? Masih. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Pernah. Jadi sekarang tidak ada yang namanya peraturan, tapi kita rubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa dirubah? Karena peraturan itu identik dengan hukuman. Yang tidak melakukan piket akan dihukum atau didenda. Itu sudah tidak boleh ya. Pasti kalian pernah takut tidak piket karena takut didenda, pernah? Nah itu tidak boleh ya. Karena itu terjadi karena faktor takut ya. Karena faktor ingin dihargai oleh orang lain bisa. Pernah kalian datang ke sekolah karena ingin dipuji oleh guru? Kenapa kalian datang ke sekolah tepat waktu? Bisa karena ingin dipuji oleh guru atau orang lain, bisa karena takut dihukum atau ditegur, atau karena kemauan diri sendiri. Kalian harus memilih poin yang ketiga, yaitu karena kemauan diri sendiri. Nah, jadi kita sekarang akan membuat keyakinan kelas, yang keyakinan itu akan kita sepakati bersama. Kalau keyakinan kelas itu kita lebih fleksibel ya. Kita tidak akan dihukum ketika melanggar peraturan, tapi kita lebih menyadari apa kesalahan yang kita lakukan. Oke, sekarang Bapak minta kalian curahkan hal-hal apa saja atau peraturan apa saja yang ingin kita sepakati di kelas. Yang pertama, Bapak minta satu orang punya satu peraturan ya, atau satu keinginan supaya kelas ini nyaman, aman buat kalian ya. Siap? Silakan. Satu. Satukan tangan dulu.
Tidak boleh memakai yang lain, yang kedua. Yuk, ajukan tangan. Tidak membuang sampah ke kolong meja. Tidak membuang sampah ke kolong meja. Yang lain? Ada lagi? Ayo. Silakan Yusuf. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Yuk, yang lainnya. Silakan kalian keluarkan atau curahkan peraturan yang ingin dilakukan supaya kalian nyaman, aman di kelas, nyaman, terus enak ketika mengikuti pembelajaran. Yang lain yang belum ada? Tidak boleh berangkat piket. Yuk, selanjutnya yang belum. Tidak boleh berisik. Yang lain, ayo acungkan tangan. Tidak boleh terlambat masuk kelas. Ayo, yang lain. Tidak. Tidak. Tidak boleh bully. Bullying. Satu lagi lah. Satu lagi. Yuk. Arman. Gibran. Ada lagi satu lagi. Gak apa-apa yang sudah juga stop. Tidak boleh makan. Nah, ada lagi gak? Stop. Yang belum kalian curahkan, yang belum kalian sampaikan, cukup? Oh. Nah, ini adalah curahan peraturan yang sudah kalian sampaikan. Ini pasti ingin kalian rasakan ya, demi tercapainya kelas yang nyaman. Dari peraturan curahan ini kita akan lihat satu persatu, kemudian nanti kita akan ubah menjadi kalimat positif ya. Karena keyakinan kelas itu harus berupa kalimat positif. Ya. Tidak boleh memakai sepatu ke kelas. Ini positif atau negatif? Negatif. Ya, karena ada kata tidak. Kira-kira kalau tidak dirubah menjadi apa? Yang
tidak ada kata tidaknya. Ya, tidak yang lain kali. Menyimpan sepatu pada tempatnya. Sepatu pada tempatnya. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, tidak boleh tidur di kelas. Ini negatif, ya, kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya, menghargai waktu belajar. Keempat, tidak boleh terlambat piket. Datang tepat waktu. Piket ini melaksanakan piket. Melaksanakan piket sesuai jadwal supaya tidak terlambat. Yang kelima, tidak boleh berisik ketika belajar. Menghargai waktu belajar. Sama ya, seperti ini. Sama, tidak perlu ditulis. Kemudian tidak boleh terlambat masuk kelas. Datang tepat. Kemudian tidak boleh bullying. Menghargai. Saling menghargai bisa. Tidak boleh makan dan makan di kelas ketika belajar. Menghargai waktu belajar, samanya ya sama. Nah, ini merupakan keyakinan kelas. Kemudian dari kata-kata ini pun bisa kita buat menjadi nilai-nilai kebajikan. Setiap poinnya itu pasti bagi nilai kebajikan. Ya, contohnya, kenapa kita harus memakai helm ketika membawa motor? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan, untuk keamanan. Contohnya yang pertama, menyimpan sepatu pada tempatnya. Ini termasuk apa? Kebersihan bisa? Bisa. Ada lagi selain kebersihan? Kebersihan atau kerapihan. Yang kedua, buang sampah pada tempatnya. Kebersihan sama? Kebersihan. Yang ketiga, menghargai waktu belajar. Disiplin. Melaksanakan piket sesuai jadwal. Disiplin. Datang tepat waktu. Disiplin. Menghargai sesama. Ayo, menghargai sesama. Apa?
poin ini menjadi keyakinan kelas. Jadi nanti kalian tinggal membuatnya di kertas atau ditempel di tembok ya. Nanti supaya mudah diingat, 1 ada kebersihan atau kerapihan, 2 kedisiplinan, yang ketiga saling menyayangi. Setelah di sini kalian pun bisa mendalaminya ya. Nah, mendalaminya itu bisa dilakukan dengan teknik T. Kita ambil satu contoh dari keyakinan kelas. Kebersihan ya. Kebersihan. Ini namanya tabel T. Yang terlihat dan tidak terlihat. Yang terlihat dari kebersihan kelas apa? Melaksanakan tiket. Yang tidak terlihat, uang tanpa sembarangan. Yang kedua, menyimpan dan tidak menyimpan sesuatu pada tempatnya. Yang tidak terlihatnya, memakai sepatu ke atas. Nah, ini ada lagi nggak? Kalau masih ada, nanti bisa ditulis lagi di bawah ya. Ini baru 1, baru dari keyakinan kelas kebersihan. Ini juga nanti bisa dibuatkan dalam poster atau karton untuk ditempel di kelas supaya nanti kalian ingat keyakinan kebersihan yang terlihat apa, yang tidak terlihat apa. Yang kedua, untuk mendalami keyakinan kelas juga bisa menggunakan pendalaman tugas guru dan juga tugas siswa atau murid. Kita mulai dari kebersihan. Tugas guru, tugas siswa. Untuk kebersihan tugas gurunya apa? 1, mengingatkan jadwal tiket. Jadwal tiket. Tugas siswanya melaksanakan tiket. Yang kedua, tugas guru menyiapkan sepatu. Tugas siswa
tugas siswa. Masih banyak ya. Tugas gurunya apa lagi, tugas siswanya apa? Nah, ini juga sama, nanti bisa dibuat di poster atau di karton, kemudian ditempel. Ini semua menjadi keyakinan kelas. Nah, ini poin keyakinan kelasnya, ini pendalaman dari keyakinan kelas. Ketika keyakinan kelas sudah dibuat, nanti jika ada yang melanggar, itu harus dikembalikan kepada keyakinan kelas. Untuk menutup pertemuan kali ini, Bapak punya SDG? Mau? Boleh berdiri semuanya. Ini SDG matematika ya. Kalian bisa satu tambah satu? Bisa. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1, 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, kita nyanyi lagu itu sambil pakai gerakan ya. Siap? Gerakannya seperti ini. 1 ditambah ya. 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah